Selamat Sabat, kami ucapkan kepada semuanya yang telah hadir. Selamat Sabat Pak Aris, kita akan mulai. Selamat Sabat Pak. Ya, kita akan mulai Pak ya, pembahasan Iya, Pak. sangkakala kelima bagian ketiga ini. Oke, kita akan berdoa dulu. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bertahta di surga, kami ucapkan terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan, sehingga pada hari Sabat ini Tuhan, kami dapat berkesempatan kembali untuk mempelajari firman-Mu, yaitu sangkakala kelima bagian ketiga. Untuk itu Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, dan demikian kami semua akan bisa mengerti apa yang telah Tuhan firmankan kepada kami semuanya. Dan semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami, tidak mempersiapkan kami untuk menantikan kedatangan Yesus yang dua kali. Pimpin kami Tuhan di dalam pembahasan ini, nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, jadi sekarang kita sudah tiba masih di sangkakala kelima, tapi sudah ke bagian yang ketiga. Ya, jadi memang untuk sangkakala kelima ini pembahasannya cukup panjang. Jadi ada 4 pertemuan. Jadi ini pertemuan yang ketiga, nanti Sabat depan kita akan lanjutkan yang terakhir, yang keempat. Setelah itu baru kita akan membahas sangkakala ke-6. Jadi di sini sangkakala kelima, kita akan ingatkan lagi tentang struktur kitab Wahyu dari sangkakala kelima dan celaka pertama. Karena celaka pertama itu adalah dari sangkakala kelima sampai sangkakala ketujuh dan celaka ketiga. Ya. Jadi kita tahu semua, sudah kita bahas Sabat yang lalu, celaka pertama itu adalah sangkakala kelima, celaka kedua adalah sangkakala keenam, dan celaka ketiga adalah sangkakala ketujuh. Dan sekarang kita itu berada di sangkakala keenam, artinya celaka yang kedua. Di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai dengan 12 itu menggambarkan sangkakala kelima dan celaka pertama. Dikatakan di situ ada jurang maut, ada belalang, kalajengking, tumbuh-tumbuhan hijau, manusia yang tidak memakai metrek, Allah di dahinya, ada nama Abaddon dan Apollyon. Itulah yang digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 12, yaitu tentang sangkakala kelima. Kemudian Wahyu 11 ayat 2 sampai dengan 12 itu adalah penjelasan lebih lanjut dari sangkakala kelima dan celaka pertama, ya. Jadi Wahyu 11 ayat 2 sampai 12 itu penjelasan lebih lanjut atau penjelasan lanjutan dari sangkakala kelima dan celaka pertama. Itu tentang bernubuat sambil berkabung 1260 hari, terus ada binatang yang keluar dari jurang maut. Jadi kita lihat dari kitab Wahyu pasal 9 langsung melompat ke Wahyu pasal 11. Ya kan, lanjutannya itu. Tetapi di Wahyu 9 ayat 13 sampai 21, jadi ini terusannya dari sangkakala kelima. Kan sangkakala kelima Wahyu 9 ayat 1 sampai 12, di sini Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 itu menggambarkan sangkakala ke-6 dan celaka kedua. Ya kan? Itulah Wahyu, kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21. Di situ kita bicara nanti tentang sungai besar Efrat, ya. Jadi memang tujuan kita melihat struktur ini supaya kita bisa melihat urutan daripada kitab Wahyu itu. Memang kitab Wahyu itu banyak lambang-lambangnya, tapi kalau kita tidak tahu strukturnya, kita juga akan bingung nanti, ya kan, dalam mempelajari kitab Wahyu itu. Jadi kita harus membahas di samping lambang-lambang, tapi kita juga harus tahu struktur dari kitab Wahyu, karena kitab Wahyu itu tidak secara kronologis berurutan sesuai dengan pasal demi pasal, tidak.
Jadi di sini kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21 menggambarkan sangkakala ke-6 dan celaka kedua, ya kan? Dan di kitab Wahyu pasal 10, jadi lanjutannya lagi, pasal 1 sampai dengan Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai Wahyu pasal 11 ayat 1, ya kan? Adalah penjelasan lebih lanjut atau penjelasan lanjutan dari sangkakala ke-6 dan celaka kedua. Ya. Jadi kalau tadi sangkakala ke-5 lanjutannya langsung ke kitab Wahyu pasal 11, di sini ayat 2 sampai 12, tapi kalau sangkakala ke-6 penjelasan lebih lanjutnya terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan pasal 11 ayat 1. Di situ ada tentang kitab terbuka, malaikat yang kuat, gulungan kitab kecil terbuka, kaki kanan di laut dan kaki kiri di atas bumi, 7 guru, metrekan yang dikatakan 7 guru, tidak ada penundaan lagi, terus dikatakan juga ada rahasia Allah yang akan selesai nanti, dan dikatakan juga engkau harus bernubuat lagi. Itulah kitab Wahyu pasal 10 adalah lanjutan dari sangkakala ke-6 dan celaka kedua. Jadi nanti setelah kita membahas tentang sangkakala ke-5, kita akan membahas tentang sangkakala ke-6, tapi setelah sangkakala ke-6, kita akan membahas tentang kitab Wahyu pasal 10 di sini. Karena kitab Wahyu pasal 10 adalah lanjutan dari sangkakala ke-6. Ya. Di situ judul perikopnya adalah kitab terbuka. Ya. Setelah itu Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 17 itu menggambarkan sangkakala ke-7 dan celaka ketiga. Ya, itu di kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 17. Dan Wahyu pasal 15 sampai dengan pasal 19 adalah penjelasan lebih lanjut dari celaka ketiga, di mana pintu kasihan ditutup, ada 7 tulah, dan akhirnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi itulah struktur dari kitab Wahyu dari sangkakala ke-5 atau celaka pertama sampai dengan sangkakala ke-7 atau celaka yang ketiga. Sekarang kita akan baca ayat demi ayat dari kitab Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai dengan 12. Ini adalah tentang sangkakala ke-5. Lalu malaikat yang ke-5 meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dainya. Ya, di sini disebutkan manusia yang tidak memakai meterai Allah di dainya. Apa itu yang dimaksud dengan meterai Allah? Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka
sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Itulah ayat-ayat yang berkaitan dengan sangkakala kelima. Ellen White membantu kita menemukan jangka waktu sangkakala kelima. Kunci untuk memahami sangkakala kelima ada dalam rincian Wahyu pasal 9. Sebuah bintang jatuh yang muncul dari jurang maut dan namanya Abaddon, dalam bahasa Ibrani Apollyon, dan namanya Apollyon dalam bahasa Yunani. Kedua kata ini berarti penghancur, ya. Jadi Abaddon maupun Apollyon itu artinya adalah penghancur. Bintang ini adalah pemimpin dari sekumpulan besar belalang yang memiliki ekor kalajengking yang keluar dari jurang maut dan menyebabkan kegelapan. Bintang ini tidak jatuh pada saat sangkakala kelima. Jadi ada perbedaan antara Wahyu pasal 8 ayat 10, di mana Yohanes melihat bintang jatuh dari langit, dan Wahyu 9 ayat 1, di mana di Alkitab New Interlinear Version menerjemahkan dengan benar bentuk kata kerja sempurna aktif participle, ya kan? Saya melihat bintang yang jatuh dari langit ke bumi. Ya. Kita baca lagi tentang Wahyu 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Arti kalimat ini adalah mengatakan bahwa bintang itu sudah jatuh ketika sangkakala kelima dibunyikan. Itulah maksud kalimat itu. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya memang ada kata-kata past participle atau tense dan segala macam, itu akan bisa kelihatan di situ. Itulah yang dimaksud dari yang mengatakan ini. Jadi artinya bintang itu sudah jatuh ketika sangkakala kelima dibunyikan. Wahyu 11 menjelaskan rangka waktu kronologis ketika lubang dari jurang maut dibuka selama sangkakala kelima untuk melepaskan kumpulan setan ini. Kita harus ingat bahwa kata kuncinya adalah lubang jurang maut. Itu kuncinya dalam sangkakala kelima. Dan jurang maut adalah manifestasi kekuatan dari setan. Mereka datang dari jurang maut. Sehingga dalam kitab Wahyu pasal 11, kita memiliki amplifikasi dari peristiwa ini di sangkakala kelima. Sekali lagi bahwa lubang jurang maut diberitahukan dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 7 hingga ayat 9. Kita baca Wahyu 11 ayat 7 sampai dengan 9. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Jadi ketika mereka selesai, yaitu 2 saksi menyelesaikan kesaksian mereka, jadi 2 saksi telah menyelesaikan kesaksian mereka, atau akan menyelesaikan kesaksian mereka, yaitu pada tahun 1798. Ya kan? Karena mereka bersaksi
dalam kain kabung selama 1260 tahun. Dan itu sampai dengan tahun 1798. Jadi kita ketahui yang kita bahas di sangka keempat, dua saksi ini bersaksi dalam kain kabung. Artinya dua saksi ini adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya bersaksi dalam kain kabung, artinya mereka itu tidak terbuka, ya kan? Karena ditutup, mereka itu sebetulnya dilarang, tidak boleh. Jadi mereka sembunyi-sembunyi. Makanya dikatakan matahari, bulan, dan bintang-bintang sepertiga menjadi gelap, ya kan? Artinya pada waktu itu firman Tuhan benar-benar ditutup, tidak bisa diajarkan. Selama berapa? 1260 tahun. Dan akibatnya terjadi di sangkakala kelima. Ya, jadi sangkakala keempat itu Alkitab tidak boleh dibaca, akhirnya berakibat yang sangat buruk di sangkakala kelima. Nanti kita lihat. Jadi ketika mereka menyelesaikan kesaksian mereka, lalu binatang naik keluar dari jurang maut. Di sini kita melihat hubungan sangkakala kelima Wahyu pasal 9 yang berbicara tentang manifestasi kekuatan setan yang datang dari jurang maut. Dan dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 7 hingga ayat 9, kita memiliki binatang yang muncul juga dari jurang maut. Ya. Jadi ini adalah kita lihat paralelnya itu. Dan yang dilakukan oleh kekuatan ini adalah akan berperang melawan dua saksi. Jadi binatang yang keluar dari jurang maut tadi akan berperang melawan dua saksi. Jadi yang akan mereka lakukan adalah untuk mengalahkan dua saksi dan membunuh mereka. Dua saksi adalah Alkitab. Jadi binatang yang keluar dari jurang maut itu akan mengalahkan dua saksi dan membunuh mereka. Artinya apa? Membunuh atau menghilangkan Alkitab. Itulah siapa binatang itu. Nanti kita lihat. Ini berbeda dari perang yang dilakukan terhadap dua saksi selama 1260 tahun. Tetapi itu ada hubungannya dengan sangkakala keempat dan sangkakala kelima. Sekarang ayat 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dalam hal ini, mayat mereka akan tergeletak di jalan kota besar. Dalam hal ini Sodom dan Mesir itu adalah kota Paris di Prancis, lambangnya. Semua peristiwa ini menggambarkan apa yang terjadi dalam sangkakala kelima. Sekarang ayat 9, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ellen White menambahkan beberapa informasi tentang kapan lubang jurang maut dibuka dan ketika sangkakala kelima ditiup. Ketika mereka itu adalah kedua saksi, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mendekati penghentian pekerjaan mereka dalam ketidakjelasan, yaitu dikatakan di situ karena matahari, bulan, dan bintang-bintang sebagian menjadi gelap, ya kan? Lambangnya seperti itu. Perang akan dilakukan atas mereka oleh kekuatan yang direpresentasikan sebagai binatang yang keluar dari jurang maut di sangkakala kelima. Ya. Jadi di sini perang akan dilakukan atas mereka, atas siapa? Atas dua saksi itu, atas Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ya kan? Di sini individu yang disebut Apollyon sebenarnya disebut sebagai binatang yang keluar dari jurang maut. Di banyak negara Eropa, kekuatan yang memerintah di gereja dan negara selama berabad-abad telah dikendalikan oleh setan melalui perantara gabungan kekuasaan agama dan negara. Namun di sini dibawa untuk melihat manifestasi baru dari kekuatan setan. Kontroversi halaman 268 dan 269.
Ellen White dengan jelas menghubungkan sangkakala keempat, yaitu pekerjaan tanduk kecil selama 1260 tahun, dan sangkakala kelima, yaitu revolusi Prancis. Kepausanlah yang memulai pekerjaan yang diselesaikan oleh ateisme. Kebijakan Roma telah menciptakan kondisi-kondisi itu, sosial, politik, dan religius, yang mempercepat kehancuran Prancis. Sudah menjadi kebijakan Roma di bawah pengakuan menghormati Alkitab untuk tetap terkunci di lidah yang tidak dikenal dan tersembunyi dari orang-orang. Ya. Jadi dengan pengakuan untuk menghormati Alkitab, tetapi maksudnya di sini menghormati itu sebetulnya harus diajarkan, tapi justru untuk tetap dikunci supaya tidak dipelajari. Itulah maksudnya. Ya. Jadi pengakuan menghormati Alkitab supaya tidak dipelajari, supaya orang tidak tahu. Ya. Jadi di bawah pemerintahnya, para saksi menubuatkan berpakaian kain kabung. Itulah yang dikatakan. Ya, karena apa? Alkitab tidak terbuka. Namun kekuatan lain, binatang buas lain dari jurang maut, bangkit untuk menyatakan perang terhadap firman Allah. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat, kita amati di sangkakala keempat itu dua saksi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak boleh dibaca secara terbuka, artinya orang kalau membaca dia akan dihukum. Akibat orang tidak membaca Alkitab, tidak tahu firman Tuhan, maka bangkit binatang buas lain dari jurang maut. Itulah yang dikatakan. Apa maksudnya binatang buas dari jurang maut itu? Yang menyatakan perang terhadap firman Allah. Mari kita lihat. Kita melihat hubungan antara sangkakala keempat dan sangkakala kelima yang ditulis oleh Ellen White. Perhatikan pernyataan berikut ini dalam buku Great Controversy halaman 269. Menurut kata-kata Nabi, kemudian sedikit sebelum tahun 1798, beberapa kekuatan dan karakter berasal dari setan akan bangkit untuk berperang melawan Alkitab. Dan di tempat di mana dua saksi Tuhan seharusnya bersaksi, tetapi dibungkam, dengan demikian akan menjadi nyata ateisme Fir'aun dan kebejatan Sodom. Itulah yang dikatakan Ellen White di dalam buku Great Controversy atau kemenangan akhir. Ya, jadi karena dua saksi tadi seharusnya bersaksi tapi dibungkam, tidak boleh, maka timbul doktrin ateisme Fir'aun dan kebejatan Sodom. Jadi memang Raja Mesir Fir'aun ini dikatakan menjadi orang ateis, karena pada waktu kalau kita baca, pada waktu Musa berkata bahwa dia minta untuk pergi ke padang gurun bersama umat Israel untuk menyembah Tuhan, yang dikatakan Fir'aun apa? Siapa Tuhanmu itu? Aku tidak kenal Tuhanmu itu. Itulah statement dari Fir'aun. Jadi dia memang orang ateis, tidak mengenal Tuhan. Jadi adalah benar bahwa apa yang terjadi di Prancis hanya tidak membaca Alkitab sehingga terjadi revolusi Prancis seperti dalam nubuatan. Ya. Jadi kejadian di Prancis, revolusi Prancis terjadi karena banyak mereka yang tidak membaca Alkitab. Ellen White membuat sebuah paralel yang mencolok dengan apa yang terjadi di bawah sangkakala kelima di Prancis dan yang terjadi di bawah sangkakala pertama dalam kehancuran Yerusalem. Ya, jadi sangkakala pertama itu adalah kehancuran Yerusalem. Di sini Ellen White membuat satu perbandingan paralel antara sangkakala kelima, yaitu revolusi Prancis yang terjadi di Prancis, dengan sangkakala pertama tentang kehancuran Yerusalem.
Tuhan memberikan pemerintahan yang bebas kepada setan dan para malaikatnya sebelum kehancuran Yerusalem. Tuhan melepaskan setan dan para malaikatnya keluar dari jurang maut pada saat itu. Kemudian Tuhan menarik perlindungannya dari mereka, sehingga kota Yerusalem hancur. Demikian juga Tuhan membuka lubang jurang maut yang tidak berdasar untuk membiarkan setan dan malaikatnya keluar dalam revolusi Prancis. Di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan hendak menghancurkan Yerusalem, Dia melepaskan apa yang menahan kekuatannya dari setan dan malaikatnya. Peristiwa yang terjadi pada revolusi Prancis itu sama dengan peristiwa kehancuran Yerusalem yang terjadi pada sangkakala pertama. Bangsa Yahudi telah menolak terang dan memeluk kegelapan. Kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 5 sampai 11, ya kan? Di mana dikatakan situ Yahudi menolak terang dan dia memeluk kegelapan. Kita baca Yohanes 1 ayat 5 sampai 11. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang yang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 5 sampai 11, ya kan? Jadi Yohanes itu datang, sebetulnya dia tugas Yohanes Pembaptis adalah untuk memberikan kesaksian tentang Yesus. Memberikan kesaksian tentang Yesus pada waktu Yesus datang pertama kali. Kenapa? Karena kalau tidak ada saksian, tidak ada yang memberitahukan siapa Yesus itu, orang Yahudi tidak tahu siapa Yesus itu. Jadi itulah tujuan Yohanes Pembaptis datang sebelum Yesus, karena dia harus memberitahukan kepada orang-orang Yahudi, memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi tentang Yesus itu. Sehingga pada waktu Yesus mau dibaptis, Yohanes Pembaptis, dia mengatakan, inilah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah yang dikatakan pada waktu Yohanes Pembaptis akan membaptiskan Yesus. Tujuannya adalah dengan Yohanes Pembaptis mengatakan itu, orang Yahudi akan berpikir, dia menunjuk pada seseorang, inilah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya, di mana setiap Paskah, setiap mereka melakukan pengorbanan domba tentang penghapusan dosa, korban keselamatan, korban penghapus dosa, mereka harusnya ingat tujuan mereka menyembelih domba itu adalah untuk penghapusan dosa. Sehingga diharapkan dengan Yohanes Pembaptis mengatakan, ini domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mereka akan tahu, oh ini kalau begitu, ini Mesias. Seharusnya begitu diharapkan. Tetapi kenyataannya mereka tetap tidak mengenal Yesus. Ya. Padahal tujuan Yohanes Pembaptis adalah untuk menyaksikan, memberikan kesaksian tentang Yesus. Kenapa harus Yohanes Pembaptis harus datang untuk memberikan kesaksian tentang Yesus? Karena sudah cukup lama, hampir 400 tahun, tidak ada nabi-nabi di Israel, di Yahudi, tidak ada nabi-nabi lagi, ya kan? Sehingga pada waktu Yesus datang pertama kali perlu ada orang yang memperkenalkan, memberikan kesaksian tentang Yesus.
Jadi sebetulnya kalau kita pelajari Yohanes Pembaptis, fungsinya bersama Ellen G. White, fungsinya sama dengan Yohanes Pembaptis, memberi kesaksian tentang Yesus. Karena apa? Sudah lama sejak Yesus datang sampai dengan itu tidak ada lagi yang memberikan kesaksian tentang Yesus, yang memberitahukan akan kedatangan Yesus. Sehingga Ellen G. White tugasnya adalah untuk memberitahukan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, itulah tugas Ellen G. White. Yohanes Pembaptis memberitahukan tentang Yesus kedatangan yang pertama kali. Itulah. Ellen White memberi komentar dalam Bitkon Televisi halaman 28, dikatakan di situ, kemudian Allah mencabut perlindungannya dari mereka dan mencabut perlindungannya menahan kekuatan dari setan dan malaikatnya. Dan bangsa itu dibiarkan dikontrol dari pemimpin yang dia pilih. Ya kan? Anak-anaknya telah menolak kasih karunia Kristus yang akan memungkinkan mereka untuk menaklukkan dorongan kejahatan mereka. Dan sekarang ini menjadi penakluk. Setan membangkitkan nafsu jiwa yang paling ganas dan paling rendah. Manusia tidak beralasan. Mereka berada di luar nalar, dikendalikan oleh dorongan hati dan kemarahan membabi buta. Mereka menjadi setan dalam kekejaman mereka, dalam keluarga dan bangsa, termasuk yang tertinggi dan kelas terendah sama. Ada kecurigaan, iri hati, kebencian, perselisihan, pemberontakan, pembunuhan. Tidak ada keamanan dimanapun. Teman dan saudara mengkhianati satu sama lain. Orang tua membunuh anak-anak mereka, dan anak-anak mereka membunuh orang tua. Penguasa rakyat tidak memiliki kekuatan untuk memerintah diri mereka sendiri. Nafsu yang tidak terkendali membuat mereka menjadi tiran. Orang-orang Yahudi telah menerima kesaksian palsu untuk menghukum anak Allah yang tidak bersalah. Sekarang tuduhan palsu dibuat hidup mereka sendiri tidak pasti. Dengan tindakan mereka, mereka telah lama mengatakan penyebabnya yang kudus dari Israel untuk berhenti dari hadapan kita. Yesaya 30 ayat 11. Sekarang Tuhan mengabulkan keinginan mereka. Takut akan Tuhan tidak lagi mengganggu mereka. Setan berada di kepala bangsa-bangsa, di kepala mereka. Dan otoritas sipil dan agama tertinggi berada di bawah kekuasaannya. Maksudnya di bawah kekuasaan setan. Jadi dikatakan di sini pintu jurang mau dibuka, pada titik itu memberikan kebebasan tanpa kendali kepada setan dan malaikatnya secara mutlak. Ya. Jadi maksud dari pintu jurang mau dibuka, maksudnya adalah memberikan kebebasan tanpa kendali kepada setan dan malaikatnya secara mutlak. Jadi itu adalah sangkakala kelima. Karena Tuhan mengizinkan hal itu terjadi selama revolusi Prancis. Sekarang kita membaca beberapa pernyataan tambahan dan mari kita perhatikan Ellen White menghubungkan kegelapan sangkakala keempat dengan revolusi Prancis. Kepausan menyembunyikan Alkitab dan sebagai akibatnya masyarakat atau rakyat moralnya menjadi runtuh, ya. Jadi karena Alkitab dilarang dibaca, padahal Alkitab adalah untuk memperbaiki kehidupan manusia, ya kan? Tetapi karena dilarang, akibatnya moral masyarakat menjadi runtuh. Jadi dalam revolusi Prancis, orang tidak memiliki prinsip dasar untuk bertindak karena Alkitab telah disembunyikan. Itulah yang terjadi. Jadi akibat dari sangkakala keempat, di mana Alkitab di situ disembunyikan, tidak boleh dibaca. Sangkakala kelima, orang menjadi moralnya menjadi jatuh sehingga timbul paham ateisme.
ya kan? Orang tidak mengenal Tuhan sehingga terjadi revolusi Prancis, di mana dikatakan itu dilambangkan jurang maut, pintunya dibuka sehingga binatang keluar dari jurang maut. Ketika Prancis secara terbuka menolak Allah dan mengesampingkan Alkitab, orang-orang jahat dan roh kegelapan bergembira atas pencapaian objek yang sudah lama diinginkan. Kerajaan yang bebas dari pengekangan hukum Allah. Abad kemurtatan, yaitu di sangkakala keempat, dan kejahatan telah menumpuk murka terhadap hari pembalasan. Dan ketika kesalahan mereka penuh, orang-orang yang membenci Tuhan terlambat mengetahui. Adalah hal yang menakutkan akan kesabaran ilahi, sehingga kejahatan menjadi penuh. Roh Tuhan yang menahan, yang memaksakan pemeriksaan atas kuasa setan yang kejam. Sebagian besar disingkirkan dalam hal ini oleh malaikat yang memiliki kunci jurang maut, yaitu di sangkakala kelima. Dan dia yang satu-satunya kesenangannya adalah kesengsaraan manusia diizinkan untuk bekerja sesuai kehendaknya. Ya, jadi sangkakala kelima adalah tentang revolusi Prancis. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok ada hubungannya ya revolusi Prancis? Apa hubungannya dengan Prancis di sini? Dan nanti kalau kita lihat di situ Prancis itu yang menjatuhkan kepausan. Pada waktu kita mundur sebentar ya. Pada waktu kekaisaran Romawi jatuh, ya kan? Dan pada waktu kekuasaan kepausan mulai berkuasa tahun 538, kan mereka berkuasa mulai 538, di mana kekuasaan kekaisaran Romawi sudah tidak ada, sehingga orang barbar menunjuk Bishop Roma untuk menjadi penguasa di Roma, ya kan? Itulah dimulai, ya kan? Dan setelah semuanya habis, yang menentang untuk pengangkatan Bishop Roma itu, terakhir yang menentang itu adalah Ostrogoth, itu hilang, dihancurkan, kalah, ya. Maka tahun 538 disitulah mulai kekuasaan Paus itu berdiri. Negara pertama yang mendukung dia itu adalah Prancis. Ya, makanya kenapa ada hubungannya dengan Prancis di sini? Negara yang pertama mendukung kekuasaan itu adalah Prancis. Ya. Jadi kekuasaan pemerintah, kekuasaan agama dia tidak punya, kepausan tidak punya, tetapi dia punya kekuasaan pemerintahan yang mendukung dia, yang bisa dia pakai untuk membasmi, menghancurkan orang-orang yang menentang dia. Siapa itu? Prancis. Karena Prancis pada tahun 508, pada waktu kaisarnya Clovis, dia adalah seorang Katolik. Ya, itulah. Jadi pada waktu Clovis sebagai kaisar tahun 508, dia seorang Katolik, sehingga pada waktu tahun 538 Paus diangkat menjadi pemimpin di Roma, ya kan? Dia didukung oleh Prancis. Ya. Sehingga disitulah kekuasaan, dia punya kekuasaan di samping kekuasaan agama dari dia sendiri, dia juga punya kekuasaan pemerintahan. Tapi bukan dari dia pemerintahnya, dari pendukungnya ini, ya kan? Siapa dia? Prancis. Ya. Dan ada beberapa negara lagi, tapi yang paling utama adalah Prancis. Jadi kalau ada negara yang tidak mau mendukung dia, maka dia punya pedang yang bisa dia gunakan untuk menghancurkan mereka. Siapa pedang itu? Pedang itu adalah Prancis. Sama nanti di akhir zaman, ya kan? Mereka juga akan punya pedang lagi. Ya, siapa pedangnya nanti? Pedangnya adalah binatang yang keluar dari darat Amerika. Sekarang sering ada orang mengatakan dia sudah sembuh. Kalau saya katakan belum sembuh karena dia belum punya pedang, karena belum ada negara yang memberikan membantu dia untuk melaksanakan kekuasaannya, belum ada sekarang.
dia sudah diberikan negara, status kenegaraan sudah oleh Italia di Vatikan. Tetapi Italia tidak memberikan kekuatannya untuk supaya dia bisa bertindak seperti apa yang dia lakukan pada 1260 tahun yang lalu. Italia tidak melakukan itu. Artinya apa? Dia sekarang masih sakit dalam proses penyembuhan. Baru setelah nanti binatang yang dari darat muncul, dia akan memberi kekuatan lagi, memberikan pedangnya lagi untuk mendukung dia. Sama seperti Prancis yang memberikan dukungan kepada mereka. Itulah sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya seperti itu. Jadi ini bukanlah peristiwa sejarah, tapi kita masih menuai hasil dari peristiwa revolusi Prancis itu sampai sekarang. Jadi kejadian revolusi Prancis itu sampai sekarang kita masih kita alami. Apa itu? Doktrinnya yang keluar karena Alkitab dilarang, maka doktrinnya itu sampai sekarang masih berkembang dan sangat berkembang. Dikatakan selanjutnya, mereka yang telah memilih layanan pemberontakan dibiarkan menuai buah-buahan sampai tanah itu dipenuhi dengan kejahatan yang terlalu mengerikan untuk dilacak oleh pena. Dari provinsi-provinsi yang hancur dan kota-kota yang hancur terdengar seruan yang mengerikan, tangisan kesedihan yang paling pahit. Prancis terguncang seolah-olah oleh gempa bumi. Agama, hukum, tatanan sosial, keluarga, negara, dan gereja dipukul jatuh oleh tangan fasik yang telah diangkat melawan hukum Tuhan. Ellen White menghubungkan sangkakala keempat dan sangkakala kelima. Pada abad ke-16, reformasi menyajikan Alkitab terbuka kepada orang, telah berusaha masuk ke semua negara Eropa. Beberapa negara menyambutnya dengan gembira sebagai utusan surga. Di negeri lain, kepausan berhasil dalam mencegah masuknya cahaya pengetahuan Alkitab dengan pengaruhnya yang meningkat hampir seluruhnya atau sebagian. Di satu negara, meskipun cahaya menemukan pintu masuk, itu tidak dipahami oleh kegelapan. Selama berabad-abad, kebenaran dan kesalahan berjuang untuk penguasaan. Ya kan? Akhirnya, kejahatan menang dan kebenaran surga didorong keluar. Ya. Jadi ini pada abad ke-16 reformasi itu sekitar tahun 1600-an, itulah reformasi Protestan itu ya. Awalnya benar tapi ternyata tidak sampai tidak berlanjut reformasi Protestan itu. Itulah maksudnya. Ini adalah penghukuman bahwa terang telah datang ke dunia dan manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Yohanes 3:19. Bangsa itu dibiarkan untuk menuai hasil dari pengetahuan yang telah dia pilih. Pengekangan roh Tuhan telah dihapus. Jadi Tuhan melepaskan setan dan pasukannya dari jurang maut dan mereka melakukan kontrol penuh di Prancis seperti di kehancuran Yerusalem. Itulah maksudnya pengekangan roh Tuhan telah dihapus. Dari pengekangan roh Tuhan telah dihapus dari orang-orang yang meremehkan pemberian berkahnya. Kejahatan diizinkan untuk menjadi dewasa. Dan seluruh dunia melihat buah dari penolakan terang yang disengaja. Perang lawan Alkitab diteruskan selama berabad-abad di Perancis, memuncak dalam peristiwa revolusi Perancis. Kejadian itu sangat mengerikan. Peristiwa itu hanyalah hasil dari penindasan Roma terhadap kitab suci. Ya. Jadi kejadian revolusi Perancis itu hanyalah hasil dari penindasan Roma terhadap kitab suci. Ini menyajikan ilustrasi paling mencolok yang pernah disaksikan dunia tentang pelaksanaan kebijakan kepausan. Suatu contoh hasil yang selama lebih dari 1000 tahun pengajaran gereja yang tetap dijaga. Selama sebagian besar periode ini, yaitu 1260 tahun, saksi-saksi Tuhan tetap dalam keadaan tidak jelas, yaitu kegelapan.
kekuasaan kepausan berusaha untuk menyembunyikan dari orang-orang firman kebenaran dan menghadapkan mereka saksi palsu untuk bertentangan dengan kesaksian Alkitab. Ketika Alkitab dilarang oleh kekuasaan agama dan sekuler, ketika kesaksiannya diselewengkan, dan setiap upaya yang dilakukan manusia dan setan untuk mengubah pikiran orang lain darinya, ketika mereka yang berani menyatakan kebenaran sucinya diburu, dikhianati, disiksa, dikubur di sel penjara bawah tanah, mati syahid karena iman mereka, atau terpaksa melarikan diri ke gunung dan ke gua-gua, maka saksi-saksi yang setia bernubuat dengan kain kabut. Namun mereka melanjutkan kesaksian mereka selama 1260 tahun. Di dalam saat-saat tergelap, ada orang-orang setia yang mencintai firman Tuhan dan cemburu akan kehormatannya. Kepada hamba-hamba yang setia ini diberikan kebijaksanaan, kekuatan, dan otoritas untuk menyatakan kebenarannya selama ini. Jadi ada kesaksian bahwa matahari bersinar sebagian, ya kan? Artinya tidak sepenuhnya. Bulan bersinar sebagian dan bintang bersinar sebagian. Ya. Matahari melambangkan Yesus, ya kan? Bulan melambangkan firman Tuhan atau Alkitab, dan bintang melambangkan umat Tuhan. Jadi benar-benar luar biasa cara Ellen White menafsirkan semua hal-hal ini. Bahkan dia tidak mengutip ayat-ayatnya, tetapi kita dapat mengetahui inti dari apa yang Ellen White katakan. Sekarang kita akan membahas tentang mengikat dan melepaskan setan. Jadi tentang pengikatan dan pelepasan setan. Apa maksud dari kata-kata ini? Kita baca di dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itu yang dikatakan Yesus. Yesus mengusir setan dengan Roh Allah atau jari Allah. Lukas 11 ayat 20. Kita baca. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Sama dengan tadi. Oleh melakukan ini, Yesus memberikan indikasi bahwa penguasa akan diusir. Dan ini terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Ya. Jadi penguasa itu akan diusir, dan kejadian itu terjadi pada waktu Yesus mati di kayu salib. Ini bisa kita baca dalam Yohanes 12 ayat 31 sampai dengan 33. Dikatakan di sini di Yohanes 12 ayat 31 sampai dengan 33, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Di kayu salib, Yesus mengusir setan sebagai penguasa dunia ini. Dan pada hari Pentakosta, dia mengutus murid-muridnya untuk menjarah kerajaan setan. Ini bisa kita baca dalam Lukas 10 ayat 18-19, dikatakan di situ. Ini membuatnya lebih jelas bahwa Yesus memberi para muridnya izin untuk menginjak-injak kalajengking setelah hari itu, ya kan, hari Pentakosta. Dikatakan di sini, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita lihat di sini apa yang dilambangkan dengan kalajengking, ya kan? Menginjak ular, kalajengking, dan kuasa itu lambangnya sama semuanya. Ya. Kalajengking itu adalah dikatakan iblis. Karena dikatakan iblis jatuh seperti kilat dari langit.
sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, jadi di sini lambang dari kalajengking itu adalah sama dengan ular juga dia sebetulnya. Itulah maksudnya, ya kan. Jadi biarlah kita melihat Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Jangan, tidak usah kita, kalajengking lambangnya ini, nggak usah. Biarlah Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Dalam konflik Kristus dengan setan di padang gurun, dalam konflik Kristus dengan setan di padang gurun, di percobaan padang gurun, takdir dari ras manusia dipertaruhkan. Namun Kristus adalah penakluk dan si penggoda pergi dari dia selama beberapa waktu. Dia sekarang telah kembali untuk konflik terakhir yang menakutkan. Setan telah mempersiapkan ujian terakhir ini selama 3 tahun pelayanan Kristus. Semuanya dipertaruhkan dengannya. Jika dia gagal di sini, harapan penguasaannya hilang. Kerajaan di bumi akhirnya akan menjadi milik Kristus yang akan mengikat orang kuat, yaitu setan, dan mengusir dia. Di dalam Roma 10 ayat 7 dikatakan di situ, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Di sini dikatakan Yesus tidak benar-benar pergi ke jurang maut. Yesus benar-benar terkubur di tanah setelah dia disalib, ya kan. Sehingga jurang maut tidak berarti bahwa setan ditempatkan di suatu tempat di bawah sana di dunia ini, tidak, ya kan. Ini hanya simbolis saja. Jadi jurang maut itu sebetulnya hanya kata-kata simbolis saja, bukan satu tempat di bumi ini yang dalam sekarang, yang dalam sekali isinya setan-setan, bukan. Itu hanya simbolis saja, ya. Jadi jurang maut tidak berarti bahwa setan ditempatkan di suatu tempat di bawah sana di dunia. Ini adalah bahasa simbolis. Artinya bahwa waktu Yesus pergi ke jurang maut dikatakan siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membangkitkan Kristus dari kematian, sehingga jurang maut juga berarti tempat orang mati pergi, atau dalam bahasa kita kuburan. Ya, itulah jurang maut. Jadi jurang maut di sini artinya bukan tempat tinggal setan di dalam bumi, mungkin di satu tempat, nggak tahu tempatnya di mana, yang dalam sekali tidak berdasar, disitulah tempat tinggalnya, bukan seperti itu. Ya, jadi jurang maut bukan seperti itu. Sementara Yesus setelah mati, belenggu kubur atau jurang maut mengikat dia. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan. Jadi artinya pada waktu Yesus mati, dia ada di dalam kubur, dia tidak bisa melakukan pekerjaan. Namun dia tidak pergi secara harfiah ke dalam jurang yang dalam. Ini adalah bahasa lambang saja, metaforis. Dia berada di dalam jurang maut, yang berarti bahwa dia tidak dapat bertindak. Dia tidak dapat melakukan. Dia tidak dapat menghantui. Dia tidak melakukan apa-apa. Jadi artinya jurang maut adalah dia tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Yesus ada di jurang maut, artinya Yesus tidak melakukan apa-apa. Jadi artinya jurang maut itu adalah mereka tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Jadi kalau ada setan di jurang maut, artinya setan tidak melakukan apa-apa. Itu maksudnya apa? Jurang maut itu. Bukan tempat tinggal setan, tapi artinya tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Maka dikatakan di sini di dalam Lukas 8 ayat 30 sampai 31, ya kan? Kita baca ya. Ini adalah pada waktu Yesus mau pergi ke suatu kota, di situ ada orang gila ya, kerasukan setan, ya kan? Dan Yesus bertanya kepadanya gitu. Ya kan? Dan Yesus bertanya kepadanya, siapa namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Ya kan? Kita mungkin masih ingat, kita masih ingat ayat ini,
ya kan? Namukulegion, karena banyak sekali. Lalu apa kata setan? Ayat 31. Lalu setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Kenapa kok mereka minta kepada Yesus jangan memasukkan ke dalam jurang maut? Karena kalau mereka dimasukkan ke dalam jurang maut, artinya apa? Mereka sudah tidak melakukan apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah artinya. Nanti kita lihat apa makna jurang maut itu, nanti kita lihat lagi artinya. Tapi makna jurang maut itu adalah, makanya dia memohon jangan dimasukkan ke jurang maut, artinya jangan apa, saya tidak boleh melakukan pekerjaan saya. Ya tahu, setan tahulah pasti pekerjaan apa, Yesus tahulah apa pekerjaan setan, ya kan? Tapi itulah permohonan, jangan dimasukkan. Jadi artinya dia masih minta untuk bekerja lagi. Bekerja apa? Ya mengganggu kita lah, ya kan? Jadi belum dimasukkan ke jurang maut. Jadi yang mereka mohon kepada Yesus, tolong jangan memerintahkan kami masuk ke dalam jurang maut. Artinya, tolong jangan menahan kemampuan kami untuk bekerja. Itulah maksudnya jurang maut itu. Ya. Tolong kami masih diperbolehkan untuk bekerja. Itulah permohonan setan kepada Yesus. Jangan saya tidak boleh bekerja. Tolong supaya saya tetap bisa bekerja. Boleh enggak? Itulah yang katakan setan. Ya kan? Jadi maksud jurang maut itu adalah supaya setan masih tetap bekerja. Karena kalau dimasukkan jurang maut artinya setan sudah tidak boleh bekerja lagi atau tidak bisa bekerja lagi. Itulah yang setan katakan. Jadi setan-setan di Gandara meminta agar Yesus tidak mengirim mereka ke jurang maut. Ini tidak berarti bahwa Yesus akan mengirim mereka ke suatu tempat dengan jeruji harfiah atau rantai di satu tempat di mana tidak seperti itu, tapi mereka memintakan Yesus tidak mencegah mereka dari melakukan pekerjaannya. Sehingga kemana Yesus mengirim mereka, sehingga mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka, mereka masuk ke babi-babi dan membunuh sejumlah besar babi. Dan apa tujuannya? Tujuannya bukan untuk apa membunuh babi, untuk menjadi babi, tidak. Tujuannya adalah untuk menemukan tempat yang jauh lebih baik untuk pergi bekerja daripada menjadi babi. Ya, jadi bukan untuk menjadi babi, tidak, tapi mendapatkan tempat yang jauh lebih baik untuk bekerja. Jadi mengapa mereka ingin dikirim ke babi? Karena mereka dapat mengendalikan babi itu. Mereka bisa membuat babi pergi dari tebing ke dalam air sehingga pemilik babi akan kehilangan keuntungan finansial dari babi dan mereka akan meminta Yesus untuk pergi. Sehingga Yesus tidak dapat terus bekerja dan itulah yang terjadi. Jadi pada waktu Yesus mau masuk ke kota itu, Yesus diminta untuk pergi. Jangan masuk, pergi. Ya kan? Itulah. Jadi dalam hal ini kita lihat bagaimana cara setan bekerja, ya kan? Bagaimana dia minta Yesus supaya dia diizinkan untuk bekerja, jangan dia dimasukkan ke jurang maut. Karena kalau dia sudah dimasukkan ke jurang maut, akhirnya dia tidak bisa bekerja lagi. Ya kan? Kalau nggak bekerja lagi, ya sudah. Berarti Yesus datang. Tapi ini Yesus, setan masih bekerja terus, ya kan? Jadi setelah masuk babi, maka Yesus tidak boleh masuk kota tersebut. Itulah yang terjadi. Jadi setelah orang gila tadi juga sembuh, mandi dan diberi pakaian, dia duduk di kaki Yesus dan berkata kepada Yesus, "Aku ingin pergi bersamamu." Tapi apa kata Yesus? Tidak. Kembalilah ke rumahmu dan katakan kepada mereka hal-hal besar yang telah Tuhan lakukan kepadamu. Ya. Jadi Yesus, mereka orang tadi ingin ikut Yesus, Yesus berkata, tidak boleh, jangan. Kamu harus apa? Bersaksi di tempat kamu berada. Itulah yang diminta Yesus. Jadi dia minta orang tersebut bersaksi kepada mereka hal-hal besar yang telah dilakukan Yesus
terhadap dia. Dan dikatakan bahwa beberapa waktu kemudian ketika Yesus pergi ke daerah itu, ada ratusan orang percaya kepada Yesus sebagai akibat dari kesaksian orang ini. Ya, jadi pada waktu Yesus balik lagi ke tempat tersebut, ternyata banyak orang yang telah bertobat. Karena apa? Karena kesaksian dari orang yang sebelumnya kerasukan setan itu. Sehingga Yesus tidak mengirim mereka ke dalam jurang maut, artinya mereka dapat melanjutkan pekerjaan. Dengan kata lain, mereka tidak terikat. Itulah maksudnya. Ya. Jadi dengan Yesus tidak mengirimkan setan tadi ke jurang maut, artinya mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka. Dengan kata lain, mereka tidak terikat. Jadi di sini juga dikatakan iblis tidak ingin Yesus membatasi kemampuan mereka untuk bekerja di dunia. Ya. Jadi Yesus ada di dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, tapi iblis juga tidak ingin Yesus membatasi kemampuan iblis untuk bekerja di dunia. Itulah. Jadi ya kerjanya sama-sama lah. Tinggal ada yang milih kamu atau milih saya. Itulah kira-kira. Ada contoh lain, yaitu di kitab Wahyu, kita menemukan malaikat dengan kunci, menggunakan kunci untuk mengunci. Ya kan? Wahyu 20, Wahyu pasal 20 mendefinisikan kata dalam jurang maut sebagai tidak memiliki siapapun untuk dicobai. Ya. Jadi Wahyu 20 kalau kita baca, ini tentang milenium, ya kan? Di mana di milenium itu kita tahu semuanya ada malaikat memiliki kunci dan malaikat itu mengunci setan di dalam jurang maut. Berarti setan tidak ada yang dia kendalikan lagi. Dia tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena sepanjang milenium 1000 tahun umat Tuhan sudah ke surga, sedang mengadili orang-orang bersama Yesus di surga. Tapi orang yang tidak benar, dia mati semua. Sehingga apa? Sehingga setan tidak punya pekerjaan lagi. Siapa yang mau akan diganggu? Siapa yang mau dikendalikan? Siapa yang mau dicobai? Tidak ada. Tidak ada orang. Itulah yang dimaksudkan. Malaikat itu mengunci setan di dalam jurang maut. Artinya apa? Artinya setan tidak bisa bekerja. Karena apa? Ya dia mau bekerja untuk siapa? Mau tidak ada manusia. Berarti setan tidak ada yang dia kendalikan. Dia tidak bisa bekerja. Dia tidak bisa bertindak. Karena dia dilemparkan ke dalam jurang maut. Artinya dia dilemparkan ke dunia ini yang tidak ada penghuninya. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan melemparkan setan jauh ke dalam jurang maut. Artinya setan tidak dapat bekerja. Karena apa? Pada waktu milenium tidak ada orang yang bisa dikendalikan. Semua sudah mati. Hanya kumpulan setan-setan saja. Mereka merenung, apalagi ya, gimana nih ya, gimana ya, ya kan? Karena umat Tuhan ada di surga bersama Yesus. Jadi kekuatannya terkendali. Dan bagaimana Tuhan menahan kekuatan setan? Dia menahan kekuatan setan karena semua pengikutnya yang dia gunakan sudah mati. Setelah 1000 tahun, malaikat datang sekali lagi dengan kunci. Ya kan? Dan yang dia lakukan, dia membuka pintu jurang maut sehingga setan dan semua malaikatnya, pengikutnya keluar. Setan keluar untuk menipu bangsa-bangsa sekali lagi karena setan sudah tidak terikat lagi. Artinya apa di sini? Disitulah ada kebangkitan yang pertama untuk orang-orang bukan umat Tuhan. Itulah kebangkitannya di situ. Jadi pada waktu Yerusalem baru mau turun, mereka dibangkitkan, disitulah setan mulai mengendalikan mereka lagi, ya kan? Yang akan menyerbu, mengajak mereka untuk menyerbu kota Yerusalem itu. Itulah maka dikatakan malaikat membuka pintu jurang maut.
sebetulnya yang mati pada waktu tidak yang tidak diangkat pada waktu kedatangan Yesus yang kedua, mereka mati semuanya, tapi setelah ini mereka akan pada waktu setelah milenium mereka akan dibangkitkan sehingga setan punya pekerjaan lagi, ya kan, untuk mengendalikan mereka yang dibangkitkan itu. Jadi jurang maut tidak ada di suatu tempat jauh di bawah bumi, di mana pada suatu saat semua setan akan keluar dari tempat itu. Jurang maut adalah tempat di mana setan dan malaikatnya tidak dapat bertindak kecuali Tuhan membuka jurang maut dan membiarkan mereka bekerja. Dalam hal ini Tuhan membiarkan setan dan malaikatnya keluar selama revolusi Prancis. Tuhan juga melepaskan ikatan mereka pada penghancuran Yerusalem. Itulah yang dimaksud dengan jurang maut, ya kan? Jadi di jurang maut artinya setan tidak bisa bekerja. Nah, kita mengatakan bahwa binatang yang memerintah selama 42 bulan, pada akhir 42 bulan itu ia akan menerima luka yang mematikan. Ya, jadi binatang yang keluar dari dalam laut tadi akan memerintah selama 42 bulan. Artinya 1260 tahun. Dari tahun 538 Masehi sampai 1798 Masehi. Dia akan memerintah di situ. Dan ia pada akhir 42 bulan, pada akhir 1260 tahun, atau pada tahun 1798, ia akan menerima luka yang mematikan. Dan itu akan dikirim ke dalam tawanan. Biasanya orang menafsirkan makna bahwa Paus Pius VI ditawan dan dia meninggal di Prancis pada tahun 1799. Tapi menurut nubuatan, binatang itu akan ditawan tidak berlaku untuk Paus itu, tetapi berlaku untuk seluruh sistem kepausan. Karena itu adalah binatang yang menerima luka yang mematikan, bukan individu Paus. Jadi yang menerima luka mematikan itu adalah sistem kepausan itu. Jadi yang dimaksud dengan menerima luka yang mematikan maksudnya adalah sebelum tahun 1798, ya, selama kepausan masih berkuasa, kepausan memiliki kekuasaan untuk menggunakan raja-raja dunia untuk mencapai tujuannya. Jadi dia punya pedang. Dia bisa menggunakan pedang dia sendiri. Tidak, pedang dari negara-negara yang dikuasainya, yang diperintahkan oleh dia, ya kan, untuk mencapai tujuan dia. Itulah sebelum 1798. Tetapi pada tahun 1798 kekuasaan sipil itu ditarik dan kepausan tidak lagi menggunakan kekuasaan sipil dunia dan menggunakan pedang negara untuk menganiaya. Ya, itulah yang dimaksud. Ya kan? Jadi sebelumnya dia punya pedang negara, tapi setelah itu tidak punya, maka itu dikatakan dia luka parah. Kapan sembuhnya? Kalau ada pedang negara lagi yang akan diberikan kepada dia. Artinya ada negara yang akan membantu dia untuk mencapai tujuannya. Ya kan? Jadi di sini kalau kita mungkin banyak yang sudah kita dengar adalah Italia yang menyembuhkan itu, bukan. Italia memberikan negara itu. Tapi sekarang negara Vatikan belum punya kekuasaan untuk mencapai tujuannya. Tidak ada negara yang membantu dia kalau dia ingin mencapai tujuan. Baru nanti negara yang binatang yang keluar dari dalam darat, Amerika Serikat, yang akan membantu. Nubuatan mengatakan seperti itu. Jadi nubuatan tidak mengatakan Italia, nubuatan mengatakan Amerika Serikat yang akan membantu binatang yang keluar dari dalam laut untuk mempunyai pedang lagi yang akan mencapai tujuannya dengan bantuan dari pedang negara. Sekarang kita lihat di dalam Matius pasal 8 ayat 29 dikatakan,
Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Itulah yang dikatakan, ya kan, kepada Yesus. Mereka atau setan ketakutan dan berkata, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Apa artinya itu? Artinya setan tahu waktunya, yaitu 1000 tahun. Jadi setan tahu apa yang akan terjadi di masa datang itu. Ya. Jadi dia mengatakan kepada Yesus, apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Karena waktunya adalah nanti, milenium tadi. Artinya apa? Setan tidak bekerja. Karena tidak ada yang dikerjakan lagi. Karena tidak ada manusia pada waktu milenium. Setan tahu soal itu. Di sini Ellen White menulis beberapa pernyataan tentang mengikat dan tidak mengikat setan dan para malaikatnya dari jurang maut. Seluruh surga bersukacita ketika Kristus bangkit dari kematian. Dia memiliki kekuatan untuk mengikat orang yang kuat dan untuk merampas barang-barangnya. Ya. Barang milik setan, apa barangnya? Itu adalah orang-orangnya. Ya. Kita tahu apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, setan diikat dan para pengikut Yesus dibebaskan untuk memberitakan Injil. Ribuan orang menerima Injil. Tuhan menahan setan dari menggunakan kekuatan penuhnya sehingga Injil dapat diberitakan. Seluruh surga bekerja untuk melawan kuasa setan, untuk mengikat orang kuat itu. Malaikat Tuhan sedang bekerja untuk membatasi kekuatan musuh sampai manusia akan diuji dan dicoba sepenuhnya. Rahmat telah menghentikan pembelaannya atas ras yang bersalah. Binatang buas di lapangan dan burung-burung di udara telah memasuki tempat perlindungan. Ada kutipan yang lain, katakan di sini, Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera dan Tuhan mengurungnya. Pintu besar itu tidak mungkin bagi mereka yang berada di dalam untuk menutup, tetapi perlahan-lahan diayunkan ke tempatnya dengan tidak terlihat tangan. Nuh dikurung dan para penolak belas kasihan Tuhan dikucilkan. Meterai surga ada di pintu itu. Tuhan telah menutupnya dan hanya Tuhan yang dapat membukanya. Juga ketika Kristus akan menghentikan pengantaraannya bagi orang-orang yang bersalah sebelum kedatangannya di awan, pintu belas kasihan akan ditutup. Maka rahmat ilahi tidak akan lagi menahan orang jahat. Dan setan akan memiliki kendali penuh atas mereka yang telah menolak belas kasihan. Mereka akan berusaha untuk menghancurkan umat Tuhan. Tetapi karena Nuh dikurung dalam bahtera, jadi orang benar akan dilindungi oleh kekuatan ilahi. Ketika dia meninggalkan bilik Maha Kudus, kegelapan menutupi penduduk bumi. Di dalam saat yang menakutkan itu, orang benar harus hidup di hadapan Tuhan yang kudus tanpa perantara lagi. Ya, itulah setelah pintu kasihan ditutup nanti. Pengekangan yang ada pada orang jahat disingkirkan dan setan memiliki kendali penuh atas penderitaan yang tidak mau bertobat. Saya ulang sini ya. Setan memiliki kendali penuh atas penderitaan yang tidak mau bertobat. Ya. Panjang sabar Tuhan yang dimiliki berakhir. Dunia telah menolak rahmat-Nya, membenci kasih-Nya, dan menginjak-injak hukum-Nya. Orang jahat telah melewati batas masa percobaan mereka. Kasih karunia dari Tuhan yang terus-menerus ditentang, akhirnya ditarik.
tidak terlindung oleh kasih karunia ilahi. Mereka tidak mendapat perlindungan dari si jahat. Setan kemudian akan menjerumuskan penduduk bumi menjadi satu masalah besar yang terakhir. Saat para malaikat Tuhan berhenti untuk menahan angin kencang nafsu manusia, semua elemen perselisihan akan dilepaskan. Seluruh dunia akan terlibat dalam kehancuran yang lebih mengerikan dari yang datang ke Yerusalem pada zaman dahulu. Jadi artinya apa yang terjadi pada waktu kehancuran Yerusalem akan terjadi lagi di akhir nanti di depan kita ini, kapan tidak tahu, lebih hebat lagi. Kalau Yerusalem bersifat lokal, kalau nanti akan bersifat global. 4 malaikat perkasa masih memegang 4 angin bumi. Kehancuran yang mengerikan dilarang datang secara penuh. Kecelakaan di darat dan di laut. Hilangnya nyawa terus meningkat oleh badai, oleh bencana kereta api, oleh kebakaran besar, banjir yang mengerikan, gempa bumi, dan angin akan mengaduk bangsa-bangsa menjadi satu pertempuran mematikan. Sementara para malaikat menahan keempat mata angin, melarang kekuatan setan yang mengerikan untuk digunakan dalam kemarahannya sampai hamba-hamba Allah dimeteraikan di dahi mereka. Malaikat memegang 4 angin yang direpresentasikan sebagai kuda yang marah, berusaha melepaskan diri dan menyerbu seluruh muka bumi, menanggung kehancuran dan kematian di jalannya. Saya memberitahu Anda dalam nama Tuhan Allah Israel bahwa semua itu merugikan, mengecilkan hati, pengaruh dikendalikan oleh tangan malaikat yang tak terlihat, sampai semua orang yang bekerja dalam rasa takut dan cinta akan Tuhan dimeteraikan di dahinya. Saya bertanya kepada malaikat pendamping saya, apa arti dari apa yang saya dengar? Dan keempat malaikat, apa yang dilakukannya? Dia menunjukkan kepadaku bahwa Tuhanlah yang menahan kekuatan dan bahwa Dia memberi malaikatnya tanggung jawab atas hal-hal di bumi. Dan keempat malaikat itu memiliki kekuatan dari Tuhan untuk menahan keempat angin. Dan bahwa mereka akan membiarkan keempat angin itu pergi. Dan ketika mereka memulai misi mereka untuk membiarkan mereka pergi, mata belas kasihan Yesus menatap sisa-sisa yang tidak semuanya dimeteraikan. Lalu dia mengangkat tangannya kepada Bapa dan memohon kepadanya bahwa dia telah menumpahkan darahnya untuk mereka. Lalu malaikat lain ditugaskan untuk terbang dengan cepat kepada 4 malaikat dan suruh mereka bertahan sampai hamba-hamba Allah dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup di dahi mereka. 4 malaikat perkasa menahan kekuatan angin ini sampai hamba-hamba Tuhan dimeteraikan di dahi mereka. Bangsa-bangsa di dunia sangat menginginkan konflik, tetapi mereka ditahan oleh para malaikat. Ketika kekuatan penahan ini dihilangkan, di sana akan datang masa kesusahan dan penderitaan. Instrumen perang yang mematikan akan ditemukan. Kapal-kapal dengan muatan mereka akan dikuburkan di kedalaman yang sangat dalam. Semua yang tidak memiliki roh kebenaran akan bersatu di bawah pimpinan setan. Tetapi mereka harus tetap di bawah kendali sampai saatnya tiba untuk pertemuan besar Armageddon. Jadi revolusi Prancis yang telah terjadi di Prancis adalah bersifat lokal. Tetapi pada akhir zaman nanti, dunia akan memiliki revolusi Prancis lagi. Tidak terjadi di Prancis, tetapi terjadi di seluruh dunia dan akan menjadi
global peristiwanya itu. Dan itu benar-benar akan menjadi revolusi untuk menggunakan terminologi Bernie Sanders. Ya, ada terminologi Bernie Sanders. Kalau saudara baca nanti ya kan, yaitu tentang kesenjangan ekonomi, di mana akan terjadi revolusi dari kaum miskin, yaitu yang miskin melawan yang kaya, ya kan? Jadi sebetulnya kalau kita lihat pada waktu terjadi revolusi Prancis, ini juga karena ada kesenjangan yang kaya dan yang miskin. Di Prancis pada waktu sebelum revolusi Prancis, kalau nanti saudara baca tentang revolusi Prancis sebelumnya kejadian itu, di negara itu ada 3 golongan. Pertama adalah golongan bangsawan, ya kan? Yang kedua adalah golongan keagamaan, biarawan, dan yang ketiga adalah rakyat biasa. Ada 3 golongan pada waktu sebelum terjadi revolusi Prancis. Sehingga kenapa terjadi revolusi Prancis? Karena akibat dari 3 golongan. Golongan bangsawan, dia itu yang menarik pajak kepada rakyat-rakyat itu, ya kan? Bangsawan ini adalah kerajaan-kerajaan dan bangsawan. Golongan biarawan yaitu digaji, ya kan, oleh bangsawan ini. Jadi mereka digaji. Tetapi rakyat inilah yang diperas, ya kan? Dia harus bayar pajak. Sehingga disitulah terjadi kesenjangan terjadi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Dan itu akan terjadi lagi nanti di akhir nanti kapan saya tidak tahu. Tapi di sini terminologi Bernie Sanders adalah tentang kesenjangan ekonomi. Kita bisa baca bukunya. Di mana akan terjadi revolusi dari kaum miskin, yaitu yang miskin melawan yang kaya. Gambaran revolusi Prancis dalam skala global yang digambarkan oleh Ellen White terhadap dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 1 hingga ayat 6. Kita baca, ya kan? Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Menimbun kekayaan tidak hanya oleh orang-orang non-Advent, tetapi dengan beban. Dan kita tahu Ellen White menjelaskan dalam buku Early Writing, dikatakan, ketika sedikit waktu masalah datang dan orang-orang tidak lagi dapat membuang apa yang mereka miliki yang tidak benar-benar mereka butuhkan. Ya, itulah yang dikatakan oleh Ellen White dalam buku-buku permulaan, tulisan permulaan. Yang mereka simpan untuk hari hujan seperti orang sebelum banjir. Mereka akan mengatakan, mereka akan berteriak, Tuhan, mengapa kita tidak menggunakan uang ini untuk melakukan sesuatu, meneruskan pekerjaan? Tidak, kami tidak bisa. Kami tidak dapat menambahkan ke rumah dan kita tahu kami menaruh uang di tempat yang kami pikir akan aman. Karena itu bukan pasar saham. Ya. Jadi keamanan kita satu-satunya adalah untuk menginvestasikan apa yang kita butuhkan di jalan Tuhan. Ayat 4, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluar mereka yang menyapit panenmu. Ayat 5, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ayat 6, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Ya. Jadi pada saat yang sama, dari tulisan Education in sini, pada saat yang sama, anarki berusaha untuk menyapu semua hukum. Tidak hanya ilahi, tetapi manusia. Pemusatan kekayaan dan kekuasaan. Kombinasi besar untuk memperkaya segelintir orang
dengan mengorbankan banyak orang. Kombinasi kekuatan dari kelas yang miskin untuk membela kepentingan dan klaim mereka, semangat kerusuhan dan pertumpahan darah, penyebaran ajaran yang sama di seluruh dunia yang mengarah pada revolusi Prancis. Semua cenderung melibatkan seluruh dunia dalam perjuangan mirip dengan apa yang mengguncang Prancis. Jadi nanti di akhir zaman ini nanti akan terjadi seperti apa yang terjadi pada waktu terjadi revolusi Prancis. Kesenjangan ekonomi. Yang kaya dengan yang miskin. Tadi saya katakan ada golongan bangsawan, ada golongan biarawan, dan ada golongan rakyat. Bangsawan menarik pajak dari rakyat, sehingga rakyat yang tercekik. Ya. Biarawan dia terima gaji. Ya kan? Jadi akhirnya rakyat memberontak. Kenapa memberontak? Ya karena mereka nggak membaca Alkitab, Alkitabnya dilarang, sehingga disitulah timbul teori ateisme, tidak ada Tuhan. Itulah karena sangkakala keempat, Alkitab dilarang. Akhirnya timbul teori itu, sehingga orang melaksanakan, dan itu akan berkembang terus sampai sekarang. Tetapi setelah badai, maka Yesus akan datang. Jadi kita memiliki sesuatu untuk dinanti-nantikan setelah kesengsaraan itu. Orang bodoh telah berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan, tetapi dia tidak dapat mengajukan bukti untuk mempertahankan alasannya. Dia hanya bisa mengambil posisi untuk tujuan sebagai penentang Tuhan yang maha bijaksana. Ateisme tidak dapat memberikan sinar terang ke dalam kubur. Itu tidak bisa menahan kejahatan atau mempercepat energi moral. Itu tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat karakter atau kemurnian jiwa. Sebaiknya selalu cenderung merendahkan umat manusia. Itu menjauhkan dari kemurnian dan kedamaian. Sebuah contoh dari ini diberikan dalam sejarah revolusi Prancis. Periode itu ketika keberadaan Tuhan ditolak dan perintah-perintahnya dihapuskan, maka hal yang paling memuakkan yaitu tercatat di halaman sejarah manusia. Sekarang penafsiran dari sangkakala kelima. Kita baca lagi Wahyu 9 ayat 1 sampai 12. Kita akan mulai menafsirkan ayat demi ayat dari sangkakala kelima ini. Kita baca Wahyu 9 ayat 1 sampai 12. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tandur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik
banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan Anda sengaja. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Dan namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Siapa kira-kira yang menjadi pemimpin dunia ini? Yang menjadi pemimpin dunia adalah setan. Dan sebagai tentaranya adalah malaikat-malaikatnya. Apakah setan dilepaskan pada saat periode sangkakala kelima? Kita baca ayat 12. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Ya. Sekarang kita komentari Wahyu 9 ayat 1. Ya kan? Dikatakan di situ. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Penjelasan dari sangkakala kelima berisi serangkaian pasif ilahi. Dikatakan di sini pasif ilahi. Apa yang dimaksud dengan pasif ilahi? Maksudnya adalah seorang membiarkan ini terjadi. Ya. Jadi dalam yang satu ini kita perhatikan bahwa bintang itu diberikan kunci jurang maut. Jadi deskripsi dari sangkakala kelima berisi serangkaian kalimat pasif ilahi yang mengungkapkan seperti diberi kunci, diberi kekuatan, dan lainnya. Jadi di sini bagaimana Allah membiarkan semuanya itu terjadi. Itu maksudnya. Itu diperintahkan kepada mereka di mana Tuhan melepaskan dan mengizinkan kekuatan jurang maut untuk melakukan pekerjaan mereka. Ya, tadi sudah kita bahas apa makna jurang maut. Ya kan, makna jurang maut adalah mereka masih diizinkan. Ya. Karena kalau dimasukkan ke dalam jurang maut, artinya mereka sudah tidak diizinkan. Mereka itu siapa? Setan. Tapi kalau tidak, berarti mereka masih diizinkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Kita akan melihat dalam studi terperinci kita tentang Wahyu 11 bahwa Tuhan membiarkan lubang jurang maut terbuka karena perlakuan yang diterima kedua saksi selama 1260 tahun. Jadi akibat perlakuan terhadap kedua saksi, ya kan, di mana kedua saksi itu Alkitab ditahan, tidak boleh diberitakan, akhirnya apa? Akhirnya Tuhan membiarkan lubang jurang maut terbuka, ya kan? Karena apa? Karena perlakuan terhadap kedua saksi, perlakuan terhadap Alkitab. Alkitab tidak boleh dibaca, Alkitab tidak boleh disebarkan, firman Tuhan tidak boleh disebarkan. Akibatnya apa? Akibatnya di sangkakala kelima, maka Tuhan membiarkan lubang jurang maut. Artinya apa? Tuhan membiarkan setan untuk bekerja. Jadi bentuk kaca kerja telah jatuh dengan jelas menunjukkan bahwa bintang tidak jatuh ketika sangkakala kelima ditiup. Itu sudah jatuh sebelum sangkakala kelima mulai terdengar. Jadi bagaimana lagi bintang itu bisa keluar dari jurang maut kecuali itu jatuh ke dalam jurang maut sebelumnya. Ya. Jadi dikatakan di sini bintang itu telah jatuh, artinya sebelum sangkakala kelima bintang itu telah jatuh, ya kan? Itulah maksudnya. Ada sedikit keraguan bahwa bintang ini mewakili Lucifer yang awalnya jatuh dari surga di kayu salib. Kita tidak perlu ragu itu, memang yang jatuh itu adalah Lucifer. Kita baca Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hei, yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi disingkatan memang bintang timur, setan itu Lucifer, sudah jatuh dia. Engkau yang tadi yang berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku
mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ya kan? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itulah yang dikatakan oleh Lucifer, sehingga ia jatuh. Ya kan? Itulah bintang timur itu. Sekarang kalau kita baca dalam Wahyu 12 ayat 79, ini juga dikatakan, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya. Jadi memang setan sudah dilemparkan ke bawah, ke dunia ini. Jurang maut adalah tempat tinggal setan dan para malaikatnya, dan mereka adalah penguasa dunia bawah. Dan kita telah melihat dalam beberapa ayat, dalam Wahyu 20-3, Yesaya 24, 21-23, Roma 10 ayat 7, Lukas 8 ayat 31, Yudas pasal 6, 2 Petrus 2 ayat 4, maupun dalam yang ada dalam Injil. Saya akan baca yang dua saja, ya kan? Yang lain sudah kita baca sebelumnya tadi. Saya baca dua untuk apa? Untuk sebagai dasar saja. Lukas 8 ayat 31 dikatakan, lalu setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ya, itu yang dikatakan. Ya kan? Jadi setan itu memohon jangan dimasukkan ke jurang maut. Kalau Yesus memasukkan mereka ke jurang maut, artinya setan tidak boleh bekerja lagi. Ya kan? Setan tahu itu, belum waktunya. Jadi setan memohon kepada Yesus jangan dimasukkan ke dalam jurang maut. 2 Petrus 2 ayat 4 juga dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan mereka adalah penguasa-penguasa dari dunia bawah tanah. Mereka terus bekerja sampai saat ini, karena memang mereka belum dimasukkan ke dalam jurang maut. Sekarang komentar dari Wahyu 9 ayat 2. Maka dibukalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Kegelapan bahkan lebih gelap dari sangkakala keempat. Jadi yang diidentifikasi dalam kitab Wahyu dengan tanur besar, di mana di dalam Alkitab King James Version dikatakan great furnace, adalah api dan belerang. Setan akan dilemparkan ke dalam api dan belerang. Jadi ketika bintang, kita perhatikan bahwa bintang itu adalah dia, ya kan? Atau sama dengan panas, itu adalah setan tadi, membuka jurang maut, asap setan akan dilemparkan dalam api dan belerang. Jadi ketika bintang, ya kan, membuka jurang maut, asap keluar dari jurang maut seperti asap dan tungku besar. Jadi dengan kata lain, itu adalah tentara dari neraka. Itulah malaikat-malaikat palsu, ya kan? Mereka adalah orang-orangnya atau malaikat-malaikat palsu atau ya anak buahnya setan lah. Jadi di sini asap menutup matahari dan langit. Tidak ada indikasi bahwa asap hanya menutupi sepertiga bagian dari bumi, seperti dalam sangkakala keempat. Ayat tersebut tampaknya menunjukkan bahwa kegelapan adalah total, kegelapan total. Karena Tuhan telah menarik Roh Kudusnya. Ya. Jadi kita berhenti di sini dulu sampai dengan komentar di ayat 9 ayat 2. Nanti seterusnya dari 3 sampai dengan 12
11 kita akan lanjutkan sahabat debat. Oke, kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Tuhan yang telah memimpin kami di dalam pembahasan tentang sangka kelima bagian ketiga. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan demikian kami semua akan bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam sangka kelima bagian ketiga ini. Dengan demikian semua akan mempersiapkan kami semua Tuhan di dalam menantikan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke,